Oke ya. Bisa jelaskan sekali lagi. Di sini contoh kita akan membuat regresi sederhana, yaitu pengaruh antara harga terhadap produksi. Harga sebagai variabel X atau independen, produksi sebagai variabel Z atau dependen. Di sini kita akan menjelaskan atau menganalisa pengaruh harga terhadap produksi dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Untuk sampelnya kita menggunakan 11 ya, 11 sampel. Lalu dari masing-masing tahun ini sudah ada harga dan produksi masing-masing ya. Ini harga, produksi dalam ton ya. Lalu dari masing-masing variabel baik independen atau dependen dari tahun 2005 sampai tahun 2015 kita totalkan ya. Variabel X totalnya 4.459, variabel Z totalnya 69 ton. Lalu kita kalikan antara variabel X dengan variabel Z dengan total 29.159. Lalu X-nya atau harganya kita kuadratkan. Dan hasil dari total kuadrat variabel X yaitu 1.954.309 rupiah ya. Oke, di sini kita akan masukkan angka yang sudah kita hitung dalam tabel, kita masukkan dalam rumus, yaitu untuk mencari B atau slope atau kemiringan. Ini akan mengaruhi nilai X-nya terhadap Y, yaitu N atau sampel dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali N atau sampel dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Ini untuk menghitung slope atau B-nya. Lalu parameter untuk A atau untuk nilai konstannya, yaitu A sama dengan sigma Y dibagi N dikurangi B sigma X dibagi N. Nah, setelah kita hitung dalam tabel, baru kita masukkan ya. Untuk mencari slope atau B, yaitu sesuai dengan rumusnya. N-nya berapa? N-nya 11. Sigma X-nya berapa? Sigma X-nya 29159. Dikurangi sigma X 4459 dikali sigma Y 69 dibagi N-nya 11. Sigma X yang dikuadrat sigma X kuadrat yaitu 1.954.309 dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Sigma X yang dikuadratkan yaitu 4.449 dikuadratkan, hasilnya 19 juta sekian ya. Lalu kita jumlahkan hasilnya dari slope atau B. Ini kita menemukan nilainya 0,00893. Lalu kita mencari untuk nilai A atau parameter A-nya, yaitu dengan sigma Y dibagi N dikurangi B sigma X dibagi N. Sigma Y 69 dibagi total sampelnya 11 dikurangi B-nya 0,00893 dikali sigma X yaitu 4.459 dibagi 11. Hasilnya 6 dikurangi tadi 3, berapa gitu ya. Karena ini dibulatkan ya. Maka untuk nilai A-nya hasilnya 2,63. Ini 4 tadi pembulatan ya. Kalau kita hitung tadi kan 3, berapa gitu ya. Lalu kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 2,63 plus 0,00893 dikali X. Bagaimana kita menjelaskan atau kita menginterpretasikan dari regresinya ini? Ada yang mau mencoba menjawab? Dari munculnya persamaan seperti ini, bagaimana Anda menjelaskannya? Ada mau mencoba menjelaskan? Herman bisa menjelaskan? Belum begitu paham, Pak. Y sama dengan
A plus BX atau Y sama dengan 2,63 plus 0,00893 kali X. Bagaimana kita menjelaskan dari kesimpulan persamaan tersebut? Dika Rahmawati bisa menjelaskan dari persamaannya? Yang X-nya Pak bingung itu dapat dari mana? Nah, kan X-nya itu jika kita menjelaskan ini aja, sebelum X-nya ada angkanya. Y sama dengan 2,62. 2,63 plus 0,0893 X. Bagaimana jika kamu presentasi menjelaskan hasil penelitian kamu? Biasanya diminta, coba jelaskan persamaannya. Bingung? Belum ngerti, Pak. Belum ngerti. Bagus? Bagus, Bambang? Iya, Pak. Sama ini juga masih bingung. bingung juga, Pak. Maulana? Bingung sekali. Mau mencoba menjelaskan Maulana Ibrahim? Iya, Pak. Bisa menjelaskan persamaannya? Persamaan Y yang Y-nya itu, Pak. Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan 2,63 plus 0,0893 X. X-nya biasanya kan ada nilainya, Pak. Nah, ini Yang makanya itu. jika X-nya tidak ada nilainya, bagaimana kamu menjelaskan dari parameter X, B, dan A-nya ini? Kan kalau kita melakukan penelitian, X-nya itu selalu tidak ada angkanya. Kita akan menjelaskan jika muncul parameter baik A atau B-nya seperti ini, gimana kamu menjelaskan atau mempresentasikan hasil penelitian kamu? Bisa? Nyerah? Kurang paham juga, Pak. Belum tahu Ya, ya. waktu itu juga nilainya pakai X-nya sih. Oh, X-nya ada nilainya. Ya, baik. Bahkan saya Iya. jelaskan. Di sini, di persamaan ini, kita bisa menyimpulkan. Jadi, arti dari persamaan tersebut, tadi kan harga terhadap produksi ya. Jadi, kita menjelaskannya begini. Apabila harga X naik satu satuan, baik persen atau dolar atau rupiah ya, maka produksi akan meningkat sebesar 0,00893 juta ton. Masuk nggak? Bisa dipahami? Gimana, Bapak? Gimana, Bapak? Nah, ini penjelasannya. Apabila harga atau X tadi ya, apabila X naik satu satuan, maka produksi akan meningkat sebesar 0,00893 ton. Bisa masuk nggak? Halo? Masih bingung? Masih bingung, Pak. Nah, gini. Setiap kenaikan satu satuan X, maka akan menyumbangkan produksi sebesar 0,00893 terhadap Y. Jadi gini ya. Y sama dengan, misalkan kita jelaskan ya. Misalkan X-nya itu kita kalikan dengan 1. Dengan 0,00893 dikali 1, hasilnya sama ya. Maka dia akan menyumbangkan satu satuan X-nya itu 0,00893 terhadap Y. Jadi 2,63 ditambah nilai X. Nah, hasilnya 0, iya. 2,638 atau 2,64 ya kalau kita. Nah, ketika X-nya naik 1, maka Y-nya akan bertambah menjadi 0,01. Yang sebelumnya ketika nilai X-nya 0, produksi hanya sebesar 2,63 ton. Tapi ketika nilai X-nya itu naik, atau harganya naik 1,
maka produksi akan tambah menjadi 2,64 ton. Paham nggak? Oh iya paham Pak, paham. Paham Paham. ya? Jadi intinya 0,00893 ini adalah parameter dari nilai X ketika nilai X-nya X-nya. baik naik ataupun Naik. turun. Ya, Misalkan paham. X-nya harganya turun 1, maka produksi akan berkurang sebesar 0,0893. Masuk? Iya Pak, paham. Nilai Paham? X-nya itu berpengaruh ke Y-nya itu, ke nilai Y. Iya, atau misalkan kita intersepsikan yaitu 2,63 itu menunjukkan titik potong pada sumbu Y pada saat X sama dengan 0. Jika X-nya itu 0, maka tidak ada sumbangan atau Y-nya akan konstan produksi sebesar 2,63 ton. Paham? Paham Pak. Yang lain gimana yang lain? Sudah paham belum? Coba saya minta ulangi ya. Angga, coba kamu jelaskan tadi apa yang saya sampaikan dari persamaan tersebut. Masih mencoba memahami, Pak. Masuk coba memahami ya. Memahami siapa? Memahami Selfie atau memahami Rika? Memahami diri sendiri ya. Yang lain, Imanda ada Imanda Putri. Saya Pak. Coba bisa menjelaskan nggak persamaan tadi? Y sama dengan 2,63 plus 0,00893 X. Coba jelaskan dari persamaan tersebut. Tadi X-nya adalah harga, Y-nya adalah produksi. Anggaplah harganya itu harga rupiah, produksinya ton. Bagaimana kamu menjelaskan? Bingung. Coba yang lain. Bisa lihat. Muhammad Selvin, ada? Ada Pak. Nah, misalkan ini UAS ya, ini UAS misalkan. Coba kamu jelaskan persamaan tersebut. Nggak bisa nilai yang 0, mencoba dapat nilai. Coba gimana menjelaskan? Tadi itu udah perhatiin tapi masih belum loading. Belum loading ya. Kayaknya sinyalnya lagi terganggu ya. Sinyal pemahamannya terganggu ya, sinyal pemahamannya ya. Oke, Herman bisa menjelaskan Herman? Kayaknya paling jago Herman. Jadi setiap kenaikan harga sebesar satu satuan akan mempengaruhi produktivitas itu ya Pak ya? Ya. Sebesar berapa? Sebesar 0,00893. Gitu, Pak. Ya, benar sekali ya. Jadi parameternya, makanya setiap kita akan melakukan penelitian itu ada pengukuran atau parameternya. Fungsinya untuk apa? Untuk bisa mengetahui pengaruh X terhadap Y-nya. Kita kan bisa meneliti misalkan terkait kalau yang bagian konsentrasinya SDM, hanya dengan adanya motivasi maka akan mempengaruhi berapa persen kinerjanya karyawan. Atau ketika kita meneliti terkait produksi, setiap ada kenaikan TQM, apakah akan meningkatkan pemahaman masalah quality gitu ya, seperti itu ya. Efeknya apa ya? Efeknya kalau misalkan untuk TQM terhadap quality maka akan mengaruhi mutu dari produk yang diproduksi atau yang dijalankan, atau pemahaman SDM terhadap kualitas atau mutu di perusahaan. Kalau motivasi, dengan semakin ditambahkan motivasi maka akan meningkatkan
kinerja karyawan. Motivasinya apa? Ya misalkan dengan pelatihan dan sebagainya. Itu contohnya. Sebenarnya ketika kita melakukan penelitian, angka ini akan menjelaskan dari penelitian kita. Atau misalkan kita kaitkan dalam perusahaan, akan sangat memahami kita ya terkait karyawan terhadap kinerjanya seperti apa. Kalau misalkan konsentrasi SD. Yang lain pun juga sama. Misalkan semakin promosi ditingkatkan, apakah akan meningkatkan penjualan? Itu ya. Kalau yang pemasaran. Oke, sudah paham semua ya? Yang masih loading, tetap tingkatkan sinyalnya agar cepat loadingnya bisa memahami ya. Oke, lalu Ya. kita akan coba bagaimana kita menghitung regresi ini dalam Excel ya. Mencoba kita gunakan Excel. Di sini dalam Excel ada statistik ya. Kalau yang masih belum muncul, misalkan kita klik data. Nah, belum muncul data analysis ya. Data Data analisis. analisis, misalkan belum muncul data analisis seperti ini. Pertama, kita klik file yang belum ya. Back. Yang di Betul, Pak. Excel-nya belum muncul data analisisnya. Kita klik kita ulangi, kita ketik file, kita klik file, lalu kita klik option. Ketika kita klik option akan muncul seperti ini ya. Lalu kita klik add in. Nah, setelah muncul seperti ini, di manage ini kita klik go. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau belum muncul data analisis, pasti di sini belum ada centrangnya. Ya. Kita centang analisis toolpath. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul di pojok kanan atas data analisis. Ya, paham ya? Nanti dicoba yang belum muncul. Kita akan coba meregresikan regresi sederhana data yang ada ya. Pertama, kita klik data analisis. Nah, di sini di data analisis atau analisis toolpath kita cari regression. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul seperti input Y dan input X. Input Y, kita klik Y-nya ya, kita klik semua Y-nya. Lalu input X juga sama, kita klik semua X-nya. Lalu di sini kita akan menggunakan berapa? Misalkan confidence-nya atau tingkat kepercayaannya 90% ya, kita klik 90%. Kalau enggak perlu yang enggak usah ya. Kita klik output-nya, kita akan output-nya itu letaknya di mana ya? Sembarang ya. Misalkan saya letakkan di sini output-nya. Output-nya saya letakkan di O12. Lalu kita klik OK. Nah, maka muncul seperti ini munculnya. Kelihatan enggak? Kelihatan? Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. akan muncul seperti ini ya. Nah, ini hasil regresi dengan menggunakan Excel ya. Lalu bagaimana kita menjelaskan dari hasil tersebut? Hampir sama ya dengan kita menjelaskan hitungan kita tadi. Di sini kan ada Intercept. ya. Ada regression statistik, ada summary outputnya, yaitu ada ANOVA-nya, ada koefisiennya ya. Kalau untuk regression statistik ini, ketika kita akan menguji koefisien determinan atau KD. Itu selalu ada ya, karena akan menguji pengaruh X terhadap Y. Baik X-nya lebih dari 1 atau X1 terhadap Y. Kalau di sini ada multiple R, itu kita bisa mengartikan sama dengan nilai korelasi atau hubungan X terhadap Y. Berapa hubungan di sini nilainya? X terhadap Y atau multiple-nya. Sini kan 0,74. Jadi hubungannya 0,74. Multiple N-nya atau korelasinya.
Kalau kita lihat korelasinya 0,74, kalau kita sudah baca korelasi yang kemarin ya, korelasi sederhana, itu dinyatakan hubungannya bagaimana? R-nya atau korelasinya. Hubungannya bagaimana 0,74? Di materi kan kemarin ada garis ya, Hampir garis sempurna hubungan ya. positif, Pak. Kenapa? Hampir sempurna positif karena kan lebih dari 0,5. Nah, hubungannya kuat positif. Kuat. Bukan Ya. hampir sempurna tapi kuat. Tidak ada kata istilah hampir sempurna tapi kuat. Ya. Hubungannya kuat 0,74 karena mendekati angka 1. 1. Lalu R square-nya. Bisa menjelaskan? R square-nya itu artinya nilai koefisien determinasi. Di sini berapa koefisien determinasinya? Sebesar 0,5529 atau 55,29 atau 55,30% hubungan X atau pengaruh X terhadap Y. Jadi pengaruh harga terhadap Z itu nilainya 55,30%. Sisanya di mana? Sisanya dipengaruhi oleh yang lainnya. Ya. Lalu adjust R square digunakan untuk apa? Adjust R square ini digunakan ketika kita melakukan penelitian secara simultan atau nilai X-nya lebih dari 1 atau kita akan menguji secara bersama-sama. Maka kita gunakan yang adjust R square. Di sini ada standar error-nya ya, 01,025 dan observasinya atau sampel yang kita gunakan sebesar 11. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Halo? Lalu ANOVA itu digunakan untuk apa? ANOVA itu digunakan ketika kita menguji simultan. Yang digunakan apa? Yaitu bisa signifikannya atau kita bisa membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Bagaimana F tabelnya ya? Mungkin nanti bisa kalian lihat di YouTube, link YouTube saya terkait bagaimana kita menjelaskan F tabel dengan F hitungnya. Karena F tabel itu sudah ada F bakunya, yaitu dari banyaknya populasi dikurangi banyaknya variabel. Lalu kita bandingkan dengan F hitung yang sudah kita olah dengan SPSS atau dengan Excel. Apakah F hitungnya lebih kecil atau lebih besar dari F tabel? Di sini kalau kita akan menjelaskan signifikannya, dikatakan kita menggunakan kepercayaan 0,095% atau 0,05. Di sini nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka dikatakan signifikan atau hipotesa kita diterima. Karena pertama sebelum kita melakukan penelitian ada dugaan yang menduga bahwa harga itu berpengaruh signifikan terhadap produksi. Maka dikatakan hipotesa 1 diterima. Lalu menguji hipotesis. Kita lihat koefisiennya ya, koefisiennya. Di sini interceptnya adalah variabel J yaitu 2,63 dan X-nya atau independennya 0,0893. Sama ya dengan hitungan kita tadi ya. Hitungnya sama kan dalam persamaan. Kita hitung dengan manual. 2,63 ini kita bulatkan ya di sini ya. Dan 0,00893 kita bulatkan. Oke, paham sampai sini? Halo? Cukup Mulai. paham. Ya. Kalau sudah paham bagaimana kita mengolah menggunakan SPSS. Nah ya, kita coba buka SPSS. Sebentar.
Sorry. SPSS. Muncul ya? Kelihatan nggak? Kelihatan? Dan Pak. Jelas ya? Oke, tampilan SPSS akan seperti ini tampilan mukanya ya. Ada data view, ada variable view. Variable view ini, variable view itu kita akan mengisi label variabelnya. Misalkan di sini variabel X. Variabel X apa? Variabel X-nya adalah harga. Desimalnya berapa? Kita bisa gunakan 2 desimal atau di belakang komanya kita nolkan gitu ya. Lalu untuk variabel Y-nya sama ya. Variabel Y-nya berapa? Apa variabel Y-nya? Variabel Y-nya adalah produksi. Lalu kita klik di data view. Di data view ini sudah muncul ada X, ada Y. Baru kita masukkan tadi yang ada di nilai X tadi ya. Kita copy nilai X. Kita buatkan ini. Coba kita buatkan. Copy, lalu kita pastekan di sini. Kita pindahkan di sini. Nilai Y-nya kita copy, kita paste di sini di kolom Y. Nah, baru kita olah. Bagaimana kita mengolahnya? Karena kita akan menguji atau mengolah regresi, maka kita klik tool di atas ini dan analyze. Kita cari regression, lalu kita cari linear. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dependent adalah variabel X, kita pindahkan harga atau variabel X ke dependent. Produksi adalah variabel Z, kebalik ya. Produksi adalah dependent atau Z, harga adalah independent atau X. Karena kita hanya akan menguji regresi, maka kita langsung klik OK. Maka akan muncul tampilannya seperti ini. Ya, sama ya dengan yang tadi ya. Di sini harga R-nya 728, R-nya 53, ANOVA-nya ya 0,011, F-nya 10. Ini statistik beda sedikit ya, beda dengan yang kita Excel karena sini di maksimalkan dimaksimalkan di belakang komanya. Di sini untuk B-nya, ketika kita akan memasukkan regresinya di koefisien ini, di unstandard koefisien kita ambil yang kolom B. Konstan atau Y 31,75 dengan harga 0,008. Kalau kita masukkan dalam persamaan, Y sama dengan 3,175 plus 0,08 X. Atau kita bisa mengatakan secara hipotesa X terhadap Y adalah signifikan karena nilainya dikurang dari 0,05. Atau kita akan menggunakan tabel ya. Kalau kita menggunakan tabel, kalau tabel kita akan menguji validitas ya. Tidak lagi sebelum kita akan meregresikan data yang akan kita hitung. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Sudah paham semuanya? Insya Allah, Pak. Lumayan Pak, mungkin ntar diulangin lagi dulu. Ya, asik kok statistik itu ya. Jangan dibuat pusing. Oke. Ada yang ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan?
Halo. Pak mau nanya dong masalah UAS online itu kan. Kenapa? Kenapa? Mau nanya masalah ntar kan UASnya online ya. Kalau kebentrok sama kerjaan itu bisa ngikutin hari berikutnya atau gimana? Bisa, Atau hari itu juga? bisa, Ya. bisa. Jadi sistemnya tanya langsung ya? Ya, langsung ya, langsung. Nanti info aja misalkan, Pak, saya nggak bisa hari ini, bisa besok atau besoknya ya. Selama tidak saya mengajar barengan dengan kelas yang lain. Kalau misalkan hari Jumat, besok bisa ikut misalkan Sabtu malam karena Sabtu pagi ada UAS di kelas yang lain, itu ya. Oke, Atau di makasih. hari Minggu ya. Yang jelas soalnya beda ya. Aman, bisa. Nanti saya akan lihat kan kalau di UAS kan nanti harus menyelesaikan administrasinya ya, membayar UAS dan untuk UAS ya, membayar biaya UAS. Nanti saya cek yang tidak layak UAS atau yang tidak bisa ikut UAS siapa saja. Jadi ya misalkan sudah ikut tapi kok ketika masuk nanti akan coba ya menjawab di kolom UAS, itu berarti yang bisa masuk berarti bisa ikut UAS. Yang nggak bisa masuk berarti ada masalah. Gitu ya. Oke, Pak. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Insya Allah minggu depan kita akan bahas terkait validitas dan reliabilitas. Kita lanjutkan sebelum kita akan bahas terkait regresi berganda. Oke, ada yang mau tanyakan? Pak, nanti ini di-share, linknya di-share di grup kan, Pak? Iya, nanti saya share. Oke, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Ada yang tanyakan lagi? Cukup. Cukup ya? Oke. Kalau cukup paham apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan benar-benar paham ya. Jadi ketika nanti UAS atau ketika kalian akan menggunakan SPSS ke penelitian kalian tidak kesulitan. Dan tidak sulit ketika menjelaskan interpretasinya. Jika tidak ada yang tanyakan lagi, kita cukupkan pertemuan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi validitas dan reliabilitas. Ya, oke, cukup sampai sini. Selamat malam buat semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.